Halo guys, balik lagi bersama WW Rangers. Di video kali ini aku bermain Rangers lagi ya guys. Udah sekian lama aku nggak upload Rangers dikarenakan ada ujian, sehingga aku nggak ngonten dulu. Dan di sini aku udah mulai ngonten lagi ya guys. Di sini Ranger collab lagi sama Goblin Slayer. Di sini ada 5 Rangers baru. Dan pastinya juga ada gear baru yang bintang 7. Oke guys, sebelum kalian lihat videonya jangan lupa subscribe dan pastinya jangan lupa aktifin tombol loncengnya juga supaya aku makin semangat konten Rangers terus ya guys. Di sini aku mau menganalisa Rangers collab yang GG apa aja. Kita lihat di collection. Oke guys, kita sudah di collection. Di sini ada All Goblins, Mastai, Goblin Slayer. Dia tipenya Strength, elemen Water. Dia punya attack speednya fast, move speednya fast. Kita lihat status detailnya. Untuk physical attack-nya segitu, kayaknya lumayan sakit sih guys. SP-nya ini 320.000. Ini pasti tebel banget sih SP-nya. Coba kita bandingin sama Ultra Dark Brown. Ultra Dark Brown itu SP-nya 270 ribuan. Tapi kalau ini jauh lebih banyak guys. Jadi otomatis kalau udah level max itu HP-nya bakalan sampai 10 jutaan gitu. Langsung aja, move speed-nya lumayan 107, attack range-nya 55. Pure tank ini. Terus hit rate, skill use rate, skill resist kayak biasa. Tapi ini yang sangat disayangkan min cost-nya guys, mahal banget 1830. Kita lihat yang ultranya berapa, jadi 2000 guys. Kita lihat skillnya, di sini ada Vendetta. Dia itu bisa crit a shield, SP regen, sama HP 250%. Lumayan aja. Terus di sini ada Scroll of Teleport. Ini skill ultranya ya guys, yang dimana itu bisa cancel invis, change dark elemental enemies to none. Jadi ini fungsinya untuk mengubah elemen dark jadi nggak ada elemennya guys. Habis itu ada attack kali 2400 area damage. Terus skill hypernya kayak gini guys, tapi area damage-nya lebih sakit. Dan yang pastinya cooldownnya lebih singkat. Terus ability-nya dia ada Goblin Slayer, yang dimana itu dia bisa ningkatin buff attack kalau kita pasang Ranger collab Goblin Slayer lebih dari 2 guys. Itu bakalan ngefek buffnya. Habis itu ability kedua ada Persistence. Ini ability baru yang dimana itu dia kalau ke knockout bisa hidup lagi guys, sama kayak revive ya, tapi ini beda lagi. Efeknya itu bisa meningkatkan attack yang sangat besar guys dalam 5 detik. Ya kurang lebih kayak gitu, aku juga kurang ngerti tentang ability-nya. Yaudah, selanjutnya ada ini guys, Oracle Prophecy Priestess. Untuk story-nya kayak gini. Dia type intelligence, elemennya water, attack speed slow, move speednya slow. Dia magical attack dasarnya 66.000 guys. Ini sakit banget sih pasti. Coba kita bandingin sama siapa ya, Connie Gamber aja deh. Mana ya Connie Gamber? Di sini 54.000. Kalau Connie Gamber sudah max magical attack-nya sampai 1.600.000-an guys kalau nggak salah. Berarti kalau Priestess jauh lebih sakit ya guys. Lumayan aja ini berarti. SP-nya segitu. Ya biasa aja sih. Move speed-nya 61, tergolong lambat. Attack range-nya 320. Berarti ini agak menengah, 320. Terus skill
skill hit rate, skill resist sama, regen time juga sama, tapi min costnya mahal ini guys, 1630. Kalau ultranya jadi 1780. Wah bingung ini kok sampai mahal banget. Kita lihat skillnya guys. Di sini ada minor heal yang dimana itu dia bisa remove rest debuff, ada SP regen sama buff skill effect rate sama 10 detik. Habis itu skill keduanya ada protection, dia bisa cancel invis sama 6 detik, stun 6 detik sama debuff skill effect rate 40%. Untuk hypernya kayak gini, yang pastinya durasi lebih singkat, cooldownnya juga lebih singkat, sama persentasenya lebih banyak. Wah sayang sih ini nggak ada area damage guys. Kalau ini ada area damage pasti bakalan GG parah sih. Ini kalau nggak salah skillnya mirip sama Doronjo ya guys. Dia bisa remove debuff, SP regen, buff skill effect. Terus ini cancel invis berdurasi sama stun. Kita coba bandingin sama Doronjo. Kita lihat skillnya hampir sama sih. Benar, di sini yang beda cuma ada buff event rate. Terus kalau Doronjo ini skillnya berdamage guys. Cuma sayangnya ini nggak berdamage. Selanjutnya ability-nya ada Goblin Slayer, ini sama kayak Ranger yang tadi. Habis itu ability keduanya adalah attack guys, yang dimana itu dia kalau ke knockout itu bisa ngaktifin skillnya. Selanjutnya ada Spirit Builder, Dwarf Shaman. Storynya kayak gini guys. Kita lihat tipenya Intelligence, elemennya Wood, attack speednya slow, move speednya normal. Untuk magical attack-nya lumayan sini kayaknya. SP-nya biasa aja. Move speed 80, attack range-nya 260. Agak menengah sih. Terus apa lagi? Min cost-nya 1370. Untuk ultranya, oh salah dong, 1490. Ini terbilang gak seberapa mahal sih. Gak terlalu mahal ini, gak terlalu murah juga. Kita lihat skillnya, ada Inebriation, yang dimana itu dia bisa di buff attack 30%, hit rate 30%, skill hit rate 30%. Gak berdamage nih guys. Habis itu skill keduanya ada Stone Blast, dia bisa attack kali 2100 area damage, knockback sama di buff evade rate. Untuk hypernya kayak gini guys. Ability pertamanya sama keduanya juga laser attack. Selanjutnya ada Great Hero, Lizardman, Priest. Untuk storynya kayak gini guys. Kita lihat tipenya Strength, elemen Fire, attack speed normal, move speednya fast. Untuk physical attack-nya ini nggak terlalu sakit, SP-nya tebal dikit ini kayaknya. Move speed 99, attack range-nya 125. Attack range-nya di atas 100 guys, berarti ini bukan pure tank. Terus ada regen time-nya kayak biasa, tapi mineral cost-nya ini murah sih guys, cuma 1210. Kita lihat skillnya. Di sini ada Nectartis, dia bisa buff HP sama move speed sama 10 detik. Terus skill keduanya ada Dragon Tooth Warrior, dia bisa attack kali 2600 area damage, di buff attack speed, critical rate sama critical damage. Untuk skill hypernya kayak gini guys, yang pasti durasinya lebih singkat dan persentasenya lebih banyak. Cooldownnya juga lebih singkat sih kalau hyper. Kita lihat sama ability-nya, yang beda cuma ini aja guys. Selanjutnya ada ini Ranger yang gratisan, bisa didapetin di event stack sama special stack. Di sini ada Master of Combat, High Elf Archer. Storynya kayak gini.
Untuk tipenya agility, elemen wood, attack speed fast, move speednya normal. Untuk satu sidangnya kayak gini, move speednya 77, attack range-nya 345. Terus apa lagi? Regen time-nya lama guys, 17 detik. Parah sih. Tapi min cost-nya murah sih, 1090. Ultranya kayak gini, 1190. Bentar, untuk yang Lizardman ini aku lupa nunjukin ultranya seberapa. Ini 1320. Oke guys, kita lihat skillnya. Di sini ada crack shot, yang dimana itu ada attack kali 2200 area damage, terus di buff physical diff, terus ada enemy effect rate ngurangi 30%. Habis itu skill keduanya ada an exciting journey, yang dimana itu ada buff move speed sama attack speed. Lumayan ini buffnya. Untuk hypernya kayak gini guys, durasinya lebih singkat, persentase lebih banyak. Ini lumayan guys, good effect on allies. Berarti ini ngebuffnya ke semua ranger guys, gak ngebuff sendirian. Untuk ability-nya ada Goblin Slayer, ini kayak biasa. Terus ini ability keduanya Mineral Restore. Ini fungsinya kalau rangernya udah knock out, itu bisa mengembalikan mineralnya dia sendiri. Jadi ranger core bulan ini yang terbilang GG itu cuma Goblin Slayer sama Priestess, karena Goblin Slayer itu skillnya ada buff SP regen, habis itu ada SP 250 sama Shield. Terus ini skillnya bisa cancel invis sama berdamage. Ini bakalan GG banget sih yang pastinya. Terus ini juga ada buff SP regen, remove debuff, skill fat rate. Habis itu ini bisa cancel invis sama stun, di buff skill fat rate juga bonus. Tapi sayangnya mineralnya sih mahal banget. Jadi kalau menurutku mereka berdua cuma bagus di Guild War. Tapi kalau untuk yang Dwarfsaman sama Lizardman ini nggak terlalu GG buat PvP maupun Guild War. Soalnya dari skillnya itu kurang. Yang ini kurang guys, tapi yang pertama lumayan, ini ada buff HP. Kalau ini jelek sih, gak bisa cancel invis, di buffnya kurang juga. Jadi bulan ini aku ngejar gear ya guys. Aku nggak akan gacha rangers karena cuma bagus di Guild War. Jadi aku gacha rangersnya cuma pakai tiket aja. Dan di sini aku udah punya ruby sebanyak 1000-an. Bentar lagi aku mau gacha gear ini guys, tapi next konten ya kayaknya. By the way, aku mau cerita dikit guys. Pas bulan lalu aku frustasi banget karena pas gacha OSAP Hyper Leonard itu aku nyoba 300 ruby guys, dan ternyata dapatnya 2 Super Leonard semua. Habis aku song, aku buang semua rubinya sampai 0. Yang awalnya itu masih 500 ruby ya guys, 500 kurangi 300 jadi 200. Untuk 200 rubinya itu aku buang di lab untuk refresh, tapi dapatnya jelek semua guys, nggak ada Ultra Leonard sama sekali, semuanya low kristal. Aku buangnya itu sampai 100 ruby, habis itu sisanya tinggal 100 ruby. Itu aku pakai buat gacha OSAP Element Dark. Jadi gacanya 2 kali ya guys, gacha darknya itu yang 50 ruby. Itu aku dapatnya juga song. Itu aku frustasi banget beneran, efek Woki cooldown itu. Tapi kenapa rubiku kembali lagi jadi 1000? Karena aku top up lagi guys.
aku top up Ruby ke via Om Brokoli. Itu aku top upnya itu 988 Ruby ke line-nya Om Brokoli, sama beli ini guys, Rangers Card sama Fighter Package. Karena aku beneran frustasi jadi top up aja guys. Beli di Om Brokoli memang murah banget sih guys, paling murah di situ. Sekarang kita mau main event stake juga di sini. Untuk event stake kali ini elemennya water, dan di sini poinku udah 320 ribuan guys. Kita lihat event timnya. Di sini aku pakainya ranger elemen wood semua ya guys, karena musuhnya elemen water. Jadi kita harus pakai elemen yang lebih kuat semua. Di sini ada Shinobu, terus ada Crossbow Sally, ada Cavalry, ada Ryo, ada Sansir. Ini Sansir buat itu buff critical. Habis itu Necro Jessica, ini buat Shielder, SP Regen, sama skill damage-nya lumayan, dan dia tipe intel yang berdamage sakit. Terus Connie Gambler, ini aku pakai dia karena dia tipe intel dengan magic attack yang sakit. Dia skillnya juga bisa ningkatin attack, terus ini juga bisa stun. Habis itu ada Pumpkin Witch Connie, ini aku pakai dia karena dia tipe intelligent dengan magic attack yang lumayan sakit. Dia bisa buff HP. Terus ada Hime, ini aku pakai dia karena dia tipe intelligent, skillnya bisa buff move speed sama area shield. Untuk skill keduanya nggak terlalu GG. Terus ada Big Bad Brown, ini buat eater juga, intelligent. Ini Shinobu, Salvo, Cavalry ini penting banget sih buat dipakai, apalagi kalau elemennya lebih unggul. Terus ada Golden Vampire Gem, ini buat buff move speed, SP Regen sama SP. Terus ada ini aku pakai ranger gratisan, ini buat buff unit sama elemennya juga lebih kuat. Habis itu Antena Jessica, ini aku pakai dia karena dia tipe intel. Terus ada buff SP 500%. Terus ini aku pakai Marching Band Moon, ini aku fokusin buat penambahan buff move speed sama SP Regen, ini juga sama ya. Terus Chariot Gem ini termasuk GG buat event stake karena dia itu bisa nambah move speed. Ya buff move speednya aja sih yang bagus, untuk dari segi tipenya kurang. Terus ini aku pakai ban karena dia elemennya unggul, mineralnya murah, basic attack-nya juga lumayan sakit di sini. Terus aku pakai Millionaire Connie, ini buat buff HP sama attack. Habis itu ini aku pakai Adventure Rover Black Elf Archer, ini buat buff unit juga guys, buff unitnya event stack. Terus ada Akora Jessica, ini tipe intelligent elemen wood, skillnya bisa heal. Terus ada Crater Connie, ini aku pakai dia karena dia tipe intelligent, skillnya nggak terlalu sih udahan. Ini aku banyakin intelligent soalnya itu ya guys, zaman sekarang ranger tipe intelligent kalau nyerang towernya event stack maupun special stack itu lebih sakit daripada agility guys. Jadi kita harus banyakin intelligent. Kita langsung aja main di hard aja guys, nggak usah normal ke bawah. Kita buang 20 bulkun, kita langsung spam aja guys. Udah kebiasaan main hard sih soalnya, jadi males main yang normal ke bawah. Langsung aja
kasih buff move speed. Jadi di event stack itu buff yang penting itu buff attack speed, critical, habis itu move speed, SP regen, shield. Itu yang penting guys. Kalau di buff sih terserah mau apa di buffnya. Yang penting di event stack itu area di make. Oke guys, ternyata lumayan bisa 500-an poin. Kita pakai shield. Ternyata kita berhasil menempuh 574 meter. Dan di sini buffnya dikali 10 kali 1,2, totalnya jadi segitu. Banyak juga sih ini. Kita main lagi guys sampai 3 kali nanti. Kita langsung spam aja. By the way, di sini Lane Ranger juga itu ya guys, merilis main stack hard. Jadi ada main stack hard baru nanti. By the way, aku udah kelarin sih semua stacknya. Kapan-kapan aku review lagi. Ya rewardnya tetap sama sih sebenarnya, nggak ada yang beda. Reward yang paling bagus itu cuma Ultra Leonard sama potensi reset tiket. Dan ternyata developer Ranger gak ngasih gear bintang 7 kayak. Kalau ada gear bintang 7 pasti banyak yang itu sih, banyak yang ngejar. Karena paling angka gear bintang 7 itu. Langsung aja speed up. Buff SP nya nggak habis-habis tuh. Oke, udah 500-an guys, mantap. 500-an meter. Jadi ini rata-rata 500 meter ya kalau main event stack di hard. Oke, ternyata segitu. Dapatnya 7.000. Kita main sekali lagi guys. Kita langsung spam aja Rangersnya. Pakai shield. Wah, ini bahaya sih, gak ada move speednya. Ya itulah kenapa aku pasang 2 cavalry buat buff move speednya itu. Cavalry itu penting banget buat event stack karena skillnya yaitu bisa SP regen sama buff move speed, terus ada area shield. Jadi aku sengaja pakai 2. Wah, pedes dong di make-nya. Kita heal juga. Itu Jamesnya langsung mati guys, karena aku nggak kasih gear SP, jadi wajar gampang matinya. Wih, ngebut banget tuh. Wah, langsung 514, mantap. Dan ternyata kita berhasil nempuh 523 meter guys. Dapatnya 6.200-an. Kita pergi ke main stack guys. Untuk yang hard mode di sini yang baru ada ini ya, Desert Lab sama Ancient Museum. Ini stacknya lebih susah sih daripada yang Rainbow Waterfall. Tapi kalau menurutku sih lebih susah Rainbow Waterfall sih daripada Desert Lab. Musuhnya lebih
Jahanam. Ancient Museum ini juga Jahanam musuhnya guys, sekali hit mati yang pastinya. Dan rewardnya ya sama sih kayak dari stack pertama sampai terakhir ini, ya rewardnya sama terus guys, gak ada yang beda. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.